Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Akhirnya aku bikin video dan muncul lagi di layar. How are you semua teman-teman? Thank you yang udah setia nungguin reading aku atau energy update di channel aku yang sangat tidak konsisten ini. Aku mau minta maaf sebelumnya, soalnya aku memang sengaja tidak memfokuskan terlalu banyak ke reading karena aku juga percaya bahwa masing-masing dari kita punya higher self yang sebenarnya lebih terpercaya untuk kita ikutin guidance-nya daripada harus selalu disuapin sama informasi dari luar gitu. By the way, ini aku sedang di luar kota. Aku sedang di Jogja dan aku traveling tidak bawa kartu, tidak bawa mikrofon. Jadi suaraku akan kecil dan mungkin nggak sekeren biasanya. Karena ini ngandelin built-in mikrofon dari laptop aja. Sorry. So anyway, harap maklum kalau misalnya kedengeran suara-suara dari luar karena ini malam tahun baru. Jadi di bawah lagi ada acara. Tapi aku cuman pengen sharing sesuatu, ya anggap aja update, energy update untuk sebenarnya Desember sampai dengan tahun depan. Dan itu juga salah satu alasan kenapa aku nggak bikin energy update di bulan Desember. Soalnya aku ngerasa anak kecil di luar. Soalnya aku ngerasa energi ini nggak selalu khusus Desember sebenarnya, tapi lebih tepatnya ini adalah pesan yang kita semua mungkin diingatin lagi ya, dan terutama akan penting untuk memasuki tahun yang depan ini gitu. Kita mulai aja ya teman-teman. Jadi di sini pesan pertama yang aku terima adalah pulang ke diri sendiri. Jadi beberapa kali aku juga menemukan bahwa banyak sekali orang-orang yang aku temui itu tidak mengenal siapa dirinya. Dan mengenal siapa dirinya ini bukan cuman sekedar gue sukanya apa ya gitu, atau gue tuh sesungguhnya personality-nya seperti apa, tapi lebih dalam lagi. Dan kadang kita hanya mengenal batasan diri sebatas itu, kita hanya mengenal diri itu hanya sebatas permukaan aja, yang itu pun sudah susah banget gitu untuk ditemukannya. Contohnya, kita tahu apa sih yang kita sukain, atau apa sih passion kita, atau apa sih tujuan hidup kita gitu ya. Nggak usah tujuan hidup deh, tapi ketika kita ditanya sama orang, kamu tuh orang yang seperti apa sih, atau kamu tuh sukanya ngapain, hobinya apa, sering kok orang nggak tahu gitu kan. Dan paling jawabnya gini, mereka biasanya suka jawaban yang sebenarnya itu bukan hobi, tapi adalah kegiatan untuk mengisi kekosongan. Jadi misalnya kalau ditanya hobinya apa, terus kemudian dijawabnya adalah menonton nonton Netflix gitu ya, atau baca buku, atau hangout. Nah itu sebenarnya bukan hobi. Menurut aku hobi adalah hal yang benar-benar datangnya tuh dari dalam, yang ketika kamu melakukannya kamu bisa lupa waktu. Dan itu juga agak tipis ya perbedaannya dengan nonton atau
baca. Cuman hobi ini adalah sifatnya lebih personal sebenarnya, dan um, apa ya, menurutku ya, yang bisa dikategorikan sebagai hobi biasanya adalah minat yang sebenarnya memiliki manfaat bagi gak cuman kamu aja, tapi juga banyak orang gitu. Misalnya masak, jahit, atau bikin-bikin sesuatu, atau melakukan kegiatan seni gitu, atau mengajar atau sharing. Nah, hal-hal kayak gitu ya. Balik lagi, aku ngerasa kita itu nggak kenal sama diri kita sendiri. Nah, kemudian gimana nih supaya kita bisa makin dalam kenal sama diri kita sendiri? Biasanya sih yang aku lakukan adalah journaling. Kenapa journaling? Atau menulis buku ya, menulis buku diary. Karena ketika kita memiliki unek-unek, atau kita punya pikiran, atau apapun itu, ketika kita nggak tulis, itu mudah banget kita lupa, dan semuanya jadi satu kan, di kepala gitu, benar-benar kecampur, mana yang pikiran, mana yang perasaan, mana yang sebenarnya adalah opini kita, mana yang opini orang. Nah, ketika kita tuangin ke dalam tulisan, itu nggak usah sampai terbentuk suatu paragraf. Kadang begitu kita nulis kata-kata pertama aja, kita sudah sampai tahu bahwa oh, ternyata ini gitu. Ini adalah hal yang gue cari-cari jawabannya, atau ternyata tuh gue orangnya tuh begini gitu. Jadi memang kayaknya sepele ya proses journaling itu, tapi itu adalah salah satu metode sederhana untuk mengenal diri sendiri menurut aku, teman-teman. Nah, sesudah proses journaling itu dilakukan, kemudian yang bisa juga membuat kita lebih dalam lagi mengenal diri adalah berani jujur. Kadang kita itu senang mengelabui diri kita, senang mengelabui, menutupi perasaan kita sendiri gitu ya. Dan itu kadang-kadang disebutnya denial. Jadi supaya kita kenal siapa sih kita nih, kita harus berani jujur, menulis aja, nggak usah jujur diceritain ke orang, karena ini kan personal. Tulis dengan jujur perasaan yang sangat-sangat selama ini sudah kita coba kubur gitu ya. Jadi kayak misalnya kita bucin gitu sama seseorang, dan kita tahu gitu secara logika nggak boleh bucin sama orang itu misalnya ya, tapi yang namanya perasaan itu kan tidak bisa dikendalikan. Jadi daripada itu kemudian dikubur, pura-pura nggak pernah ada, akhirnya kamu nggak kenal bahwa oh ternyata gue adalah orang yang bisa seperti itu, punya perasaan tuh bisa sedalam itu sama seseorang gitu kan. Nah, kalau dikubur, akhirnya yang terjadi adalah kita menampilkan identitas yang palsu kepada dunia gitu kan, yang tadinya cuman gue nggak mau nunjukin sisi gue yang lemah, gue nggak mau nunjukin sisi gue yang bucin gitu kan. Akhirnya terbiasa, kan practice make perfect ya, jadi terbiasa menampilkan sisi yang kuat, sisi yang keras hati, tidak mudah menangis gitu kan. Akhirnya dunia percaya bahwa kamu adalah orang yang kuat, yang hatinya setebal baja misalnya, nggak pernah nangis gitu kan. Sampai akhirnya ketika kamu merasa tidak kuat lagi dan ingin menangis, yang terjadi adalah kamu bingung, gue kan orang yang kuat selama ini, kok tiba-tiba ada emosi yang begitu
luapan emosi yang begitu kuatnya kayak tsunami gitu bikin gue pengen nangis. And then di mana nih si damai yang kuat ini, misalnya itu aku ya, kok gue nggak kenal diri gue gitu kan, biasanya gue nggak kayak gini, and then suddenly I feel this way. Nah, sesungguhnya itu nggak tiba-tiba. Jadi diri yang asli adalah mungkin diri yang memang emosional, tapi selama ini dia dilatih untuk tidak emosional, sehingga kita, sisi manusianya, percaya bahwa itulah kita. Padahal kita yang asli adalah kita yang emosional ya. Namanya juga manusia adalah makhluk emosi gitu. Jadi ya, coba gali dengan jujur kita itu seperti apa. Aku baru-baru ini juga melakukan hal serupa, kurang lebih aku menulis di jurnal aku tentang hal-hal yang membuat aku sedih gitu. Karena aku sudah terbiasa berpikiran optimis ya. Jadi aku tuh selalu bukan berusaha lagi, tapi aku senang mencari cara pandang yang lebih positif terhadap sesuatu hal, sehingga kadang-kadang aku lupa mengizinkan diriku untuk merasakan kesedihan itu ketika aku sedih. Jadi contohnya gini, aku kangen nih sama seorang sahabat yang udah lama janjian ingin ketemu, tapi nggak ketemu-ketemu. Nah, otomatis aku akan berpikir, oh ya sudahlah, mungkin dia sibuk. Kemudian nggak ketemu lagi, aku kecewa. Lalu aku berpikir, oh ya mungkin belum waktunya gitu kan. Jadi selalu ada sisi yang mengatakan bahwa it's okay kalau emang belum waktunya, yang gimana kan nggak bisa. Mungkin ada hal yang lebih baik gitu kan yang akan terjadi ketika sorry, tempat duduknya mundur. Mungkin ada hal yang lebih baik yang akan terjadi gitu ya. Selalu ada komentar yang positif dalam diri aku terhadap satu kejadian ini, sampai akhirnya aku ngerasa udah lama akhirnya nggak ketemu-ketemu, dan kekecewaan dan kesedihan itu menumpuk. Akhirnya aku tulis daftar hal-hal yang membuat aku sedih di tahun ini gitu kan. Dan surprisingly, yang pertama aku tulis adalah kekecewaan aku untuk tidak bisa bertemu dengan sahabatku itu. Dan itu pas aku tulis itu luar biasa luapan kesedihannya. Itu gue kayak buka keran gitu kan, kayak buka keran, dan itu kerasa banget, yang sampai akhirnya aku sadar, oh my god, ini tuh adalah perasaan yang ketunda, yang seharusnya mungkin momen pertama aku tidak berhasil ketemu sama dia itu mungkin udah harusnya gue kecewa aja gitu. Jangan mencoba untuk buru-buru berpikiran bahwa ya mungkin dia sibuk. Jadi ternyata pada saat itu harusnya aku terima dulu bahwa kayak gue kecewa gitu, udah janjian terus nggak jadi gitu kan. Nah, lalu aku terusin tuh, mumpung momennya dapet kan, wah sedih nih yang nomor pertama nggak ketemu gitu sama dia. Nomor 2 aku tulis lagi, aku bukan coba inget sih, biasanya gini, ketika kita berhasil membuka keran atau bendungan emosi itu, nanti akan ngantri perasaan-perasaan lain yang akan otomatis paling kuat yang mana nih nanti datang gitu. Kemudian aku tulis adalah aku yang membuatku merasa sedih adalah tidak bisa terkoneksi dengan ada satu orang juga gitu ya, sahabat lamaku. Itu juga aku sedih. Kemudian ada lagi, nggak banyak sih, cuman di situ aku sadar gila juga ya, maksudnya ini adalah orang-orang yang lama nggak ada di hidupku, tapi kesedihannya itu bertahan sampai sekarang. Dan itu mungkin karena aku tidak pernah mengakui dari awal bahwa aku ngerasa sedih gitu. Nah jadi itu juga aku akhirnya merasa, oh aku makin mengenal lagi gitu kan,
mengenal lagi ada apa di dalam diriku selama ini dan siapa aku gitu. Nah, jadi pesan yang sangat kuat gitu kan, yang pertama itu adalah pulang ke diri sendiri. Dan ketika kita tahu kebaikan atau keburukan diri kita sendiri, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa ngejatuhin kita. Ngejatuhin dalam artian memakai keburukan kita atau ngomongin kita uh, yang jelek-jelek gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita hidup apa adanya, di depan, di belakang, di depan tuh artinya apa yang kita tampilin, misalnya di sosial media, dengan keadaan kita sesungguhnya itu sama, maka tidak akan ada celah buat orang lain untuk ngomongin kita. Kayak misalnya banyak juga orang yang hanya menampilkan sisi yang memang dia mau tampilkan, which is okay. Dan biasanya itu akan sangat juga beresiko untuk diomongin orang. Tapi kalau dianya kuat-kuat hati sih nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi menurut aku hidup apa adanya itu sangat ringan, dan kita nggak nyimpen apa-apa, kita nggak sembunyiin apa-apa. Jadi kalau ada orang yang mengada-ngada ngomongin kita atau mencoba mencari celah untuk berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap kita, sebenarnya nggak nothing tulus gitu, maksudnya ya terserah gitu kan, kita tidak kehilangan apapun karena apa yang kita tampilkan ya kita begitu adanya. Itu juga ya. Dan dengan mengenal diri kita, kita diharapkan bisa mengetahui bahwa inti jiwa kita tuh apa, bahwa kita itu diciptakan dari cahaya ilahi gitu ya. Aduh, apa sih bahasanya kok tinggi banget, paham ya maksudnya. Kita semua punya keilahian, dan ibarat kata cahaya lilin, dan orang-orang tuh sering juga lupa bahwa dirinya itu awalnya diciptakan seindah itu oleh Yang Maha Kuasa. Ini jam 10 nih, udah waktunya sebenarnya tidur. Biasanya cuman karena mau tahun baru, coba kita paksain melek. So teman-teman, ketika kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, kita ingat gitu ya bahwa Tuhan tuh tidak pernah menciptakan produk yang defect, tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia, bahwa kita tuh di matanya Dia itu bagus-bagus aja. Maka kita tidak akan mudah terbawa oleh apa yang dunia ini bukan mencoba, apa yang terjadi di dunia ini. Kayak contohnya banyak orang yang takut tahun depan akan resesi. Aku paham ketakutan itu asalnya dari mana, dan aku paham kekhawatiran itu. Dan aku kadang cuman bisa ngomong aja ya, cuman bisa bilang gini, ini mungkin klise, tapi aku yakin teman-teman juga tahu bahwa semua rezeki udah diatur. Nggak usah nungguin resesi. Kalau memang Tuhan bilang kamu miskin, ya miskin dulu gitu kan. Nggak usah nungguin apapun. Ketika Tuhan bilang kamu kaya, ya kaya. Mau kita cari rezeki sampai banting tulang seperti apa, kalau emang jatah kita, porsi kita baru segini, itu porsi kita baru segini, nggak kelihatan di kamera, ya kita nggak bisa memaksakan diri. Maksud aku di sini bukannya mengajak teman-teman untuk males-malesan dan berpasrah ya, cuman untuk mengurangi kekhawatiran dan memperbanyak keyakinan bahwa sekiranya pun kita terdampak, sekiranya pun kita harus terpuruk, kita pun akan terpelihara gitu. Tidak ada
tidak ada yang akan mati kelaparan, ya. Pada dasarnya bumi ini kan berlimpah ruah. Apa yang kita makan itu sesungguhnya Tuhan tuh kasih dengan gratis luar biasa. Pohon yang berbuah gitu kan, tanah yang subur gitu. Kita bicara tentang keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup itu tidak tergantung dari uang. Uang itu sebenarnya ya cuman kertas dikasih nilai aja. Kalau banyak uang tapi tidak ada sumber daya alam, ya kamu mau makan uang gitu kan, nggak mungkin. Jadi intinya teman-teman yang mau aku bilang, selama kita hidup di bumi, hidup kita itu sebenarnya terjamin. Kita coba lihat ini mungkin kurang realistis ya kalau aku bilang jangan melihat rezeki cuman dari uang aja, karena kita hidup di tempat dan di masa dimana kita butuh uang. Tapi yang bisa aku katakan adalah aku pernah, pasti teman-teman yang udah ngikutin aku udah lama tahu gimana kisah aku. Yang baru, aku mau sharing sedikit. Aku pernah hidup tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan selama 1 tahun. Dan disitulah aku melihat banyak keajaiban, banyak kebaikan Tuhan yang masuk ke dalam hidup aku, yang mungkin kalau misalnya aku tidak mengalami kebangkrutan atau tidak berhenti dari pekerjaan, mungkin aku tidak pernah lihat bahwa selama ini keajaiban itu sebenarnya bekerja gitu dalam hidup. Tapi karena aku terus bergerak, terus kerja, dan aku merasa bahwa uang yang aku hasilkan selama itu adalah hasil jerih payahku. Padahal enggak. Padahal kita itu, ya Allah, padahal kita itu hidup at the mercy of the universe, yang kurang lebih artinya kita itu hidup ya dalam belas kasihnya alam semesta. Jadi apa yang kita punya sekarang, apa yang kita dapat sekarang, mau itu makanan, mau itu uang, mau itu kemudahan, mau itu pasangan, anak, kesehatan, sebenarnya itu kita dikasih. Kita bukannya nyari. Bohong kalau kita cari. Tuhan bikin kita seakan-akan nyari aja, padahal dia juga yang kasih gitu loh. Jadi jangan khawatir gitu maksud aku. Jangan terlalu mengkhawatirkan kehidupan di masa depan. Yang perlu kita lakukan adalah yakin aja, berikhtiar biasa, bekerja dengan biasa, lakukan yang menurut kata hati kamu paling tepat gitu, paling cocok, paling bisa kamu lakukan. Dan sisanya yakin aja, kalau belum dapat sekarang nggak apa-apa, jangan panik gitu. Jangan panik, izinkan hidup itu mengalir dan terbuka gitu ya, satu persatu kayak lembaran. Izinkan halaman hidup kamu tuh terbuka satu persatu sesuai urutannya. Emang kadang-kadang bikin kita deg-degan ya, tapi percaya deh. Jadi makanya ketika kita ngerasa sangat ragu, ketika kita ngerasa sangat panik, berdoalah, jangan minta sesuatu yang kayak Tuhan tolong beri aku kerjaan, Tuhan tolong. Karena apa? Tuhan pasti kasih. Nah sekarang berdoalah bagaimana supaya kamu keyakinannya kuat. Tuhan tenangkanlah saya sehingga saya yakin gitu misalnya. Atau berikanlah saya kekuatan agar saya tidak bertindak gegabah. Biasanya orang kalau panik, kalau keyakinannya lemah, dia akan bertindak gegabah gitu. Dia akan, kalau bertindak gegabah tuh bahaya ya, yang harusnya kita nggak melakukan, tapi karena kita panik kita lakukan gitu. Dan biasanya jadinya yang harusnya nanti Tuhan kasih jadi nggak jadi, atau nggak kelihatan gitu, kita nggak nyampe, mata kita tuh nggak bisa ngelihat karena udah keburu ngeliat yang lain ya.
Intinya itu, kenali diri, lalu jangan takut sama tahun 2023, karena apapun yang terjadi kita akan selalu terpelihara. Dan jangan panik gitu. Kalau panik, kalau takut, cenderung kita akan membahayakan diri sendiri. Gitu aja sih teman-teman. So, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2023 ini segalanya semakin ringan. Kita mudah untuk menemukan diri kita, diri sejati kita, sehingga secara batin kita semakin kuat, secara pikiran kita semakin jernih, jiwa raga kita semakin sehat, dan kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Happy New Year teman-teman. See you soon again di tahun baru. Bye.